menghadiri apa? Pengajian. Dan ketika kita berkumpul seperti ini, Bu, bukan saja ingin dengerin saya ya, tapi perbanyak persaudaraan gitu loh. Jenengan di sini ada punya berapa teman, Bu? Minta maaf. Yang kenal berapa? Banyak itu berapa? Coba sebelah-sebelah kenal apa enggak? Nah, ini kan belum kenal ini. Padahal harus nempel-nempelan nih. Ini rugi. Rugi banyak ya. Ini ya. Jadi ketika sudah menduduk kenalan, Mbak, Assalamualaikum. Dari mana, Mbak? Oh, saya dari majelis apalah gitu ya. Siapa namamu ya? Dari mana? Ditulis ya. Di handphone itu loh ya. Dicatat semuanya. Bila perlu, wah kita harus banyak teman, Bu. Dengan pengajian ini banyak sekali manfaatnya. Ya, memperbanyak saudara-saudara dan persaudaraan, persahabatan. Lebih banyak Anda punya teman, akan lebih nikmat hidup ini. Gak mumet insya Allah, Bu. Dan sini saya alami, Bu. Ya, saya pernah sering ya dinasihati guru saya. Kalau Anda tidak mau mumet, maksudnya kalau Anda ingin hidup happy, if you are going to be happy person in the world, maka perbanyak teman minimum 3.000 orang. Berapa, Bu? 3.000 orang. Kalian punya berapa di Yunlong ini temannya? Ada 20. Jangan temenan Facebook, bukan. Nah, ini temenan yang kenal-kenal darat-darat. Perdaratan ya. Nah, iya. Bayangkan kalau di Yunlong ini nih, kita punya teman 3.000 baik-baik semua. Tukang sayur kenal semua di pasar itu, Bu. Iya, tank-tank yang ini di depan itu. Apa namanya? KCR ya. Kenal semua, klinik, toko-toko kenal semua, tetangga kenal semua. Enak apa enggak, Bu? Enak. Enggak mumet kita, Bu ya. Enggak mumet ya. Di mana-mana assalamualaikum, sausan, didongani terus, Bu. Indah hidup ini. Ya. Makanya kesempatan dalam majelis taklim ini kita juga harus memperbanyak persaudaraan. Ya. Nah, ini perlu, Bu. Tolong ya nanti diprogramkan. Seminggu aku mesti dapat teman baru, 1 cukup. Teman baru ya, Bu ya? Iya, kalau 1 bulan berapa? 30. Berapa orang? 1 minggu 1. 30. Bukan hanya berapa hari sebulan, bukan itu. Ya, 1 kali 4. Iya. 1 bulan 4 orang. 1 tahun. Berapa? 48 itu penuh ini berapa orang? Ya, 48 ada kan ini? Yang sudah hidupnya 10 tahun di Yunlong. Ayo, berapa? 10 tahun kali? Mana ahli matematika berapa jumlah? Berapa ratus saya? Indah loh, Bu, enak, Bu. Dan saya nikmati betul ya. Iya, banyak teman, enak, gak mumet. Belum lama lagi saya waktu bulan kita sudah cerita sebagian ya. Waktu bulan Ramadan ya, saya jadi narasumber di KJRI. Setelah selesai saya ngobrol-ngobrol dengan hostnya ya, pengacaranya. Akhirnya saya ngomong, Pak, paspor saya bilang tinggal separuh halaman. Tinggal separuh ya, setengah halaman. Dia bilang, oh datang aja. Saya bilang enggak, saya mau booking dulu lah. Tapi setelah saya booking, dapatnya tanggal 10 Agustus. Kok masih lama ya? Akhirnya saya hubungi lagi Pak Imigrasi KJRI. Jadi setelah saya hubungi lagi, beliau menjawab, datang aja Pak hari Senin jam 4 sore. Nah, saya datang jam 4, cepat sekali habis ya. Yang bikin paspor cepat sekali proses. Kenapa? Karena kita banyak teman yang baik. Nah, ya, maka jangan sekali-kali melukai perasaan orang lain, hati orang lain. Ya. Jangan ya, Bu ya. Walaupun kita dilukai orang, kita balas dengan kebaikan. Sanggup, Bu? Harus begitu, Bu. Harus.
Ini kan kenal nggak dengan mantan Presiden Afrika Selatan? Nelson Mandela. Nelson Mandela. Pernah ketemu? Oh, belum. Sudah meninggal ya, sudah almarhum. Iya, ketika beliau menjadi melawan kekuasaan orang kulit putih ya, pemerintah bule, apartheid, memberontak pemerintah kulit putih, akhirnya beliau ditangkap, ya, ditangkap di penjara beberapa tahun. Setiap paginya beliau itu dikencingi sipirnya, setiap pagi. Habis subuh, dia lagi duduk dikencingi dari atas. Sama sekali nggak marah, nggak merengut, ya, malah menikmati yang mungkin anget kali ya. Jadi, tiap pagi nggak pernah marah dikencingi. Ya. Akhirnya setelah dikeluarkan dari penjara, langsung diangkat jadi presiden ya, Presiden Nelson Mandela. Apa yang dia lakukan? Dia cari orang yang ngencingi itu. Sipirnya itu dicari, mana orang, cari-cari, akhirnya ketemu. Setelah ketemu, malah dia mengucapkan terima kasih atas training pelatihan kesabaran yang telah diberikan oleh dia. Kalau kita, wah, bawa berarti pedang langsung. Nah, hebat. Jadi kalau kita mampu seperti ini, insya Allah banyak temannya. Kalau temannya banyak, hidup ini gampang mudah. Apalagi kalau bikin warteg, laku apa enggak? Oh, laku. Yunlong ini 3.000 orang, temennya baik, kenal semua. Buka warteg, laris bu insya Allah. Tapi kalau kitanya galak, banyak musuhnya, bangkrut apa untung? Bangkrut. Nah ini ya. Oke. Tadi nomor 2. Nomor 3 apa bu? Banyak senyum. Susah senyumnya, paksa sendiri senyum bu ya. Bisa bu? Iya, pergi kamar mandi, senyum sendirian kayak orgil gitu loh. Kayak orgil. Orang belajar senyum bu, ya. Ketemu teman, senyum, assalamualaikum. Kalau orang Islam ya. Kalau orang Cina, selesai sambil senyum ya mukanya. Insya Allah bu, kalau kita sering senyum, kata pakar ahli kesehatan di Amerika mengatakan, ketika seseorang itu senyum, maka ke-14 urat saraf yang ada di sini akan merilekskan urat-uratnya sehingga kelihatan muda. Nah, tapi sebaliknya, kalau orang itu suka merengut, asem apalagi, kecut, merah, ya, maka ke-14 urat saraf itu akan menarik urat-urat itu sehingga kelihatan wrinkling. Apa wrinkling itu? Keriput, mengkerut, ya. Iya. Dan orang yang suka mengkerut, orang suka marah, ya, kata orang-orang kampung, akan cepat tua. Betul? Kalau orang sudah cepat tua, cepat bener itu, cepat mati. Nah, ya. Iya. Jadi perbanyak senyum, tapi jangan senyum 24 jam. Ya, buat teman senyum, ketemu bos senyum, ya, ketemu siapapun senyum. Dan apa yang dikatakan Nabi itu betul. Nabi mengatakan dalam hadisnya, at-tabassum sadaqah. Smiling is charity. Apa maksudnya? Senyum itu adalah sedekah. Jadi sedekah itu bukan dolar saja bu ya. Senyum pun paling enak tuh, nggak perlu duit-duitan ya bu ya. Senyum bertemu teman. Dan juga akan merilekskan urat saraf. Kita akan menjadi ceria, ya. Kalau sudah ceria, berarti mumetnya akan hilang ya bu ya. Nah, ini senyum. Apalagi? Nomor 4. Curhat. Pernah curhat bu? Saya sering banget sampai panas telinga kan. Ya. Pernah 1 jam lebih bu. Gini nih. Gini terus. Saya mau jawab itu dia nyerocos. Nggak dikasih. Saya ngomong tuh nggak dikasih. Dia ngomong.
Akhirnya saya sabar. Ngomong, sabar. Saya ngomong sabar. Sabar aja saya. Sampai jam lebih itu saya cuma ngomong sabar aja. Bener, mungkin saking pengen cepet gitu ya. Apa namanya? Unek-uneknya habis. Setelah 1 jam lebih, panas ya kuping saya itu. HP-nya juga panas ya. Iya. Akhirnya dia berhenti. Udah selesai, mungkin dia capek. Bisa saya ngomong sekarang, Bu? Ngomong kok. Saya ngomong sebentar aja, nggak sampai 3 menit. Saya request. Dan saya tanya dia, gimana sekarang, Mbak? Oh, sekarang sudah alhamdulillah, oplong. Kalau aku bawa kayak enak nih sekarang. Nah, ini Bu ya. Jadi curhat itu rupanya dapat menghilangkan apa? Mumet. Mumet. Tapi curhatnya asal jangan sembarangan orang kepada sembarangan orang ya Bu ya. Jangan salah-salah. Jangan curhat kepada orang yang gak amanah. Atau orang yang istilah orang Melayu membawa mulut. Kita curhat ke Mbak Bayem. Mbak Bayem menyebarkannya kok sak Victoria Pak tahu semua. Nah, itu jangan. Harus pilih-pilih orang ya Bu ya. Yang terbaik curhat kita adalah ke orang tua. Ke ibu, masih ada ibu ya? Ada ibu, curhat ke ibu. Ya, ibu itu walaupun nggak bisa pidato kita, ceramah kita Bu, tapi enak walaupun dia ngomong sabar, nah, wis kang sabar. Ngomong sabar tak juga itu sudah tenang itu. Iya, enak disabar-sabar aja udah tenang itu ya. Kalau ibu orang tua tidak ada, cari orang yang lebih arif, ya, yang bisa amanah, menyimpan rahasia, ya. Enak orang curhat itu. Dan curhat itu perlu. Anda kalau hidupnya sendirian, masalah banyak, mumet apa enggak Bu? Oh mumet. Saya pernah ada teman Bu, teman kita, sudah 5 tahun datang ke kantor saya. Pak mau curhat, monggo. Curhat. Muka itu pokoknya ruwet kayak orang, ya mumet lah gitu ya. Iya, nggak ada cerianya itu, ya. Ngobrol terus saya tanya, Mbak di sini kalau liburan, hari liburan kemana? Ke aktivitas mana? Oh enggak Pak, saya enggak pernah. Saya takut kalau kumpul-kumpul kayak gini, dia takut itu. Enggak mau itu. Takut apa? Terus pokoknya banyak takutnya lah. Ya mungkin takut diutangi, takut dibohongi, mungkin begitu tuh anunya ya. Akhirnya kalau ketemu teman, Assalamualaikum, merengut dia kayak gitu. Ya. Iya. Terus dia puyeng datang ke anu, ya saya kasih nasihat. Ya. Jadi betul. Dia nggak punya teman, nggak ada curhat. Untuk curhat itu nggak tahu kemana itu nggak pokoknya sulit lah nyarinya ya. Iya, sedangkan ngomong aja kita Bu, ya ngomong kepada teman aja. Kita ketemu teman misalnya ya, ketemu Mbak Bayem, kita mau ngobrol ini ya, mau mencurahkan semua ya selama sebulan di rumah majikan, boleh ya. Pokoknya ngomong saja, tapi jangan ngomongin majikan. Nah, silahkan kamu ngomong itu tentang kerjaanmu. Anu Mbak aku tas bangun tidur, suruh ngepel, habis ngepel suruh masak, habis masak selesai nyuci lagi, habis nyuci apa lagi Bu? Nganter anak, habis nganter anak, nyiap makanan siang lagi, terus mandiin bobo, terus mandiin bobo, disuruh jemput ini, terus cerita terus ya. Insya Allah dengan cerita seperti itu Bu, nih mumet-mumet di kepala itu akan hilang semua. Tapi jangan ceritain gosipin majikan ya, jangan ya Bu ya. Pernah gosipin majikan, ngerasani majikan? Sekarang jangan ya. Nah, wis gosipin kerjaanmu saja, yang paling bagus begitu. Aku Mbak berat banget Mbak wis kerjaan aku Mbak. Ngomong aja kayak gitu dengan teman berdua ya Bu ya. Iya. Dan ternyata ibu-ibu, hikmah kita berteman seperti ini. Kalau ada orang curhat seperti tadi, ya, kita juga punya masalah lagi kan. Dicurhati orangnya lebih parah lagi problemnya, kita jadi enak. Alhamdulillah, rupa-rupanya ada temenku lebih parah masalahnya. Ya kan begitu ya? Iya. Kita jadi enak. Oh, bersyukur aku pada Allah, nggak seperti Mbak Bayem itu loh ya. Nggak ada istirahatnya, ke dapur aja suruh tangannya harus kerja gitu, jalan gitu loh, kan ada yang seperti itu ya. Iya, harus menyulami apa sampai dari sini ke sana, jangan nganggur tangannya gitu.
Itu ada seperti itu ya, curhat saya. Ya, sementara kita enak-enak, majikannya baik ya Bu ya. Iya, dicurhati kayak gitu. Waduh, bersyukurnya kita Bu. Luar biasa. Nah ini ya Bu ya. Jadi ini juga obat mumet Bu. Kita dicurhati orang itu rupanya obat mumet Bu. Iya, karena apa? Problem kita rupanya lebih ringan, lebih enteng daripada problem teman-teman kita yang lain. Nah ini Bu ya. Ini obatnya. Oke, apa lagi? Tadi curhat sudah. 5. Ya, MP3 sekarang sudah nggak ada nih ya. Tutup sudah, bangkrut. Nah, sekarang ada YouTube ya. Boleh, lagi puyang dengerin pengajian. Tolong ya, Bi ya. Misalnya habis dimarahi suami. Ya. Kan kadang-kadang sering bertengkar ya, Bi ya. Ya, telat sedikit ngirimi, macam-macam ya. Nah, iya. Macam itu ya. Iya. Nah, udah kita dengerin YouTube, dengerin pengajian tentang orang yang sabar, ya, pidato ceramah tentang motivasi dan lain sebagainya. Insyaallah akan hilang bu mumet itu. Nomor 6. Pernah membahagiakan orang lain, Bu? Nih, kayak kita ini, itu dibahagiakan orang lain. Dapat tempat ini ya, Bu Hajah, ya. Beliau membahagiakan kita. Beliau lebih bahagia lagi daripada kita. Dan Nabi seperti itu. Nabi itu ketika memberi sesuatu kepada orang yang memerlukan, sampai Nabi itu laparnya hilang, Bu, jadi kenyang. Pernah nggak jenengan kayak gitu? Kita mau makan pisang ya, ini lapar banget ini. Ya ada orang minta-minta gitu, minta semua kita kasih. Dia makan dop sampai habis dalam 10 menit misalnya. Sebanyak ini pisang ya. Kita yang memberikan ikhlas itu senang apa enggak, Bu? Oh, kita sampai laparnya hilang sendiri, Bu ya. Melihat orang, ya Allah, kasihan banget orang ini ya. Mungkin sudah berapa hari nggak makan ini ya. Ya, jadinya hilang. Nabi itu bahagianya luar biasa. Kalau memberikan sesuatu ya, membahagiakan orang itu syarat mendapatkan kebahagiaan. Ya, dan tidak pernah Nabi itu dimintai oleh seseorang yang datang pada beliau. Lalu beliau mengatakan, no, itu nggak pernah. Kita juga harus demikian ya, Bu ya. Ada orang, siapapun datang ke kita, Mbak, boleh saya minta bantuan? Monggo. Dengerin dulu ya, Bu ya. Jangan, aku nggak ada waktu ini, jangan, Bu. Monggo silakan duduk, minum teh, kopi ya. Bila perlu ditawarkan seperti itu dulu, ya. Ketika dia ceramah, bukan ceramah curhat ya, ataupun dia ingin minta bantuan apa, kalau kita mampu kita kasih. Tidak mampu, jangan membuntukan jalan. Artinya apa? Kalau kita misalnya tidak mampu untuk membantunya, oh ini Mbak, aku punya temen, tolong teleponnya, saya kasih nomor teleponnya ya. Misalnya orang ini terminat Bu ya, kita ketemu di jalan, kan nggak mungkin kita mau menumpangkan dia di rumah majikan ya Bu ya. Iya, kan kita kasihan ya. Mbak, kebetulan saya banyak nih teman-teman. Nah ini untungnya banyak teman ya Bu ya. Ini di Yunlong saya ada beberapa teman ya. Insya Allah bisa menampung ya di mana-mana. Shelter ada shelter kan di sini. Di Majelis Taklim kan ada ya dekat ya. Ini kalau hari biasa jadi apa Bu? Tempat ini kosong. Nah ya mungkin ada Ibu Haja nih, oh saya kenal Ibu Haja loh, rumahnya gede banget loh. Iya, pamornya ada 15 berapa? 2, 3. Terus coba hubungi beliau. Nah ya, jadi sebenarnya banyak jalan. Ya, atau kalau lebih jauh lagi di Kos BB banyak, di kantor saya monggo ada shelter ya. Ya, di Kos BB banyak, ada beberapa shelter. Jadi kalau kita kenal, kita bisa menyalurkan ke sana. Ya, jangan Pak aku nggak punya teman, wis kamu cari sendirilah ke sana. Orang lagi capeknya kayak gini kok kamu minta bantuan. Nah, ini namanya Allah akan menyerahkan ini ya rezeki kita ini. Jangan seperti itu ya, ya. Jadi upayakan membahagiakan orang, ya, semampu kita. Itu indah. Pernah Nabi ketika mintai bantuan oleh kepala suku, seorang kepala suku Badui, ya, datang pada Nabi di rumahnya, ketuk pintu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam.
Nabi bilang, ngodim bin tole, what can I do for you? Nah, kayak gitu ya. Dia bilang, oh ya Rasulullah, rakyat kami di desa mana jauh di gurun, ya, semuanya nggak punya makanan, nggak punya minuman, mereka akan kelaparan ya Rasulullah. Tolong bantu kami. Padahal mereka bukan Muslim loh, masih penyembah berhala semuanya. Akhirnya Nabi yang ikhlas ya membantu dan ingin membahagiakan orang lain. Dan Nabi nggak punya dolar, nggak punya beras, nggak punya apa-apa ketika itu. Tapi beliau mengatakan, tolong ambil kambing-kambing yang ada di 2 bukit itu, kemudian bawalah itu kepada rakyatmu sana. Semuanya ambil. Akhirnya kambing-kambing itu digiring semua oleh siapa? Ketua kabilahnya, dibawa ke rakyatnya, sampai di sana ketua kabilah ini, ketua sukunya pidato kepada rakyatnya, dikumpulkan semua. Wahai bangsaku, wahai rakyatku, tahukah anda siapakah orang yang telah memberikan kambing-kambing ini? Mereka tentu nggak bisa menjawab. Dijawab sendiri oleh ketua kampung itu, ketua sukunya, dengan mengatakan, kambing-kambing yang telah diberikan kepada kita ini, yaitu diberikan oleh orang yang tidak takut jatuh miskin. Oleh apa, Bu? Orang yang? Siapa dia? Nabi Muhammad. Kalau kita kan pikir-pikir ya, dia punya kambing cuma ada 5 kok dikasih semua. Bukan mikir 100 berapa kali persen ya, berapa kali lipat mikir. Nabi enggak. Ya, karena dengan memberikan orang senang semua itu, Nabi menjadi senang, bahagia. Kita masih belum sampai ke taraf itu, Bu. Kita belum bisa, belum mampu. Saya juga belum mampu, ya. Tapi Nabi luar biasa, ya. Berikan semua. Akhirnya apa, Bu? Setelah kambing itu dibagi-bagikan, ya, ketua suku dan semua rakyatnya, mereka bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Gara-gara apa mereka masuk Islam? Wedus kambing itu loh. Gara-gara kambing, Bu, ya. Pemberian ikhlas yang dapat membahagiakan mereka. Nah, ini ya. Oke, kita ngebut saja. Nanti ada tanya jawab ya. Tadi nomor berapa? 7, membentuk persahabatan dengan semua golongan. Wah, ini Bu, bagus, Bu. Jadi kalau mau berkawan, jangan pilih-pilih, Bu. Aku mau dengan dari ukhuwah sajalah. Organisasi lain aku nggak mau. Pokoknya ukhuwah saja. Ini kurang baik kalau menurut saya. Yang paling bagus adalah semua golongan. Organisasi semuanya kalau bisa kita temani semua. Ya, dari kalangan apapun. Dari mulai tukang sapu sampai jadi presiden.